Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini, kami diberikan hari yang baru, tubuh yang kuat dan sehat. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan sebab itu pimpin sertai kami dalam perenungan kami akan firman-Mu. Kiranya itu boleh menumbuhkan kerohanian kami, dan membuat kami makin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Kejadian pasal 18 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ini adalah bagian yang memang menguji iman dari Abraham dan juga Sarah. Sungguh menguji iman mereka karena setelah jangka waktu yang cukup panjang, terlalu panjang mungkin bagi Abraham dan Sarah, mereka menantikan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Namun sampai pada peristiwa ini, apa yang Tuhan janjikan belum mereka terima, belum mereka alami. Dan Tuhan datang bersama dengan malaikatnya untuk meneguhkan kembali apa yang pernah ia janjikan, untuk membangkitkan harapan kembali di dalam diri Abraham dan juga Sarah. Namun kita juga membaca bukan, bahwa Sarah ada keraguan yang besar. Bahkan dia menyadari dengan keterbatasan fisiknya, keterbatasan fisik tuannya, yaitu Abraham suaminya itu. Maka dia berpikir, mana mungkin aku sudah terlalu tua untuk mengandung dan untuk melahirkan seorang anak. Dalam konsep pemikiran Sarah, keturunan Abraham tidak harus berasal dari rahimnya. Padahal janji Tuhan, dari rahimnya Sarah akan muncul penerusnya Abraham. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Bukankah seringkali kehidupan iman kita juga naik turun, pasang surut? Ketika ada kesulitan datang menerpa dan kita nggak bisa menyelami apa yang sedang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir, penantian terasa begitu lama, doa-doa kita sepertinya tidak ada jawaban. Kita dibiarkan dalam penantian. Dan itu mungkin seringkali membuat kita meragukan apakah Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang akan menggenapi. Sesungguhnya apa yang dialami oleh Abraham dan Sarah adalah bagian dari proses pertumbuhan iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Tidak ada segala sesuatu dalam kehidupan ini yang menjadi begitu instan, dengan mudah didapatkan. Kan ada pepatah yang bilang, kalau gampang dapat, gampang hilang. Kalau gampang dapat, tidak terlalu dihargai, tapi apa yang didapat dengan kerja keras, dengan keringat yang membanjir, dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka waktu menikmati hasilnya, kita menikmati dengan sukacita yang lebih penuh, ketimbang cuma mendapatnya, gampang nih ternyata, mudah nih ternyata, tidak perlu proses lama-lama, begitu minta dikasih, maka iman kita juga jadi iman yang gampangan. Jadi iman yang sembarangan. Tapi iman yang teruji, iman yang bertumbuh ketika bersedia menghadapi proses demi proses di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, bagaimana caranya iman bisa bertumbuh? Dari bagian Alkitab yang tadi kita baca bersama-sama, bagaimana iman kita bertumbuh? Maka yang pertama, kita menyadari bahwa iman bertumbuh melalui proses, tidak ada yang instan.
Memang yang instan nampaknya enak ya, tapi kalau yang lewat proses, itu jauh lebih enak. Karena apa? Itu menunjukkan kualitas. Yang instan seringkali hanya bicara tentang kuantitas, tentang jumlah. Tapi kualitas diukur lewat apakah kita bersedia menjalani proses yang daripada Tuhan. Kadang kita gagal bukan untuk menyelami maksud dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Namun yang membuat iman kita bertumbuh adalah ketika kita sadar, oh iya, imanku ini bisa bertumbuh tuh nggak asal-asalan, ada prosesnya. Kadang-kadang kita jatuh bangun, naik turun, pasang surut. Tapi Tuhan izinkan itu untuk membentuk kehidupan iman kita jadi iman yang tangguh. Tidak instan, tidak sembarangan, tidak abal-abal, tidak asal-asalan. Jadi iman yang serius, jadi iman yang jelas, yang punya dasar, punya basic. Bagaimana dengan kehidupan imanmu? Apakah engkau masih diproses oleh Tuhan hari ini? Apakah kehidupan imanmu masih jadi kehidupan iman yang dinamis karena engkau tahu Tuhan masih memproses engkau menjadi seorang percaya yang sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan setiap hari? Lalu yang kedua, bagaimana iman kita itu bisa bertumbuh ketika kita menyadari bahwa apa yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Allah. Tuhan berfirman kepada Abraham, memangnya apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Itu menunjukkan bahwa apa yang nampaknya mustahil bagi manusia, karena kita manusia yang terbatas, penglihatan kita terbatas, daya pikir kita terbatas, apa yang kita bisa jangkau itu terbatas, dan itu dibandingkan dengan apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Maka jawabannya sederhana, apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Allah sanggup mengerjakan segala sesuatu melebihi apa yang dapat kita pikirin. Dan dari bagian ini kita belajar bahwa Allah punya kehendak, Allah punya rencana. Dan bahwa apa yang mustahil bagi manusia, buat Tuhan itu biasa. Nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan dapat mengerjakannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu pertanyaannya buat setiap kita, hari ini apa yang menjadi kemustahilan bagimu? Apa yang membuat engkau mentok dalam perjalanan imanmu bersama dengan Tuhan? Mungkinkah itu karena kita berpikir seperti apa yang kita mau dan kita berharap Tuhan melakukan seperti apa yang kita inginkan? Atau kita menyerahkan diri kepada Tuhan karena kita percaya, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa, yang bisa terbatas. Tapi Engkau maha segala-galanya. Engkau sanggup mengerjakan apapun juga. Aku yang terbatas ada di tangan Allah yang tidak terbatas. Imanmu akan terus bertumbuh ketika engkau menyadari apa yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Allah. Dan kau menyerahkan hidupmu lagi kepadanya. Menyerahkan dirimu yang terbatas ke dalam tangannya yang tidak terbatas. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana iman kita bertumbuh? Itu ketika kita percaya akan janji Allah dan menaruh pengharapan kita kepadanya. Percaya akan janji Allah bagaimana? Yaitu apa? Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita memperdalam pengetahuan kita akan firman Tuhan, kita akan makin diteguhkan, kita akan makin dikuatkan, kita akan makin berpegang pada janjinya. Percaya pada janjinya sebab Ia Allah yang menggenapi janji-janjinya. Ia bukan Allah yang suka berdusta atau suka PHP, pemberi harapan palsu kepada umatnya. Waktu Allah berjanji, Ia akan menggenapi. Namun caranya bukan cara kita. Waktunya bukan waktu kita. Caranya adalah cara Tuhan. Waktunya adalah waktu Tuhan. Sebab kan kita nyanyi, ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Memang cara kerjanya Tuhan seringkali di luar jangkauan nalar manusia. Oleh sebab itu, mari kita belajar mempercayakan diri kita sepenuhnya pada janjinya, pada kebenaran firman-Nya. Bacalah firman-Nya, renungkan firman-Nya, berdoalah, serahkan dirimu kepada Tuhan. Taruh pengharapan yang utuh kepada Tuhan. Sehingga waktu Ia menggenapi janjinya, maka bukan saja imanmu bertumbuh pada waktu Ia menggenapi janjinya, tapi dalam proses penantian,
imanmu juga bertumbuh. Bagaimana dengan kehidupanmu hari ini? Engkau masih mengandalkan firman Tuhan? Engkau masih percaya kepada firman Tuhan yang engkau baca dan engkau renungkan setiap hari? Apakah engkau masih menaruh pengharapanmu kepada Tuhan? Hari ini kita belajar dari Abraham dan Sarah. Di tengah kegagalan, kegalauan mereka menanti begitu lama, Tuhan tidak biarkan mereka jadi orang yang kehilangan iman. Bahkan Abraham dikatakan Bapa orang percaya. Bahkan dalam bagian yang kita baca tadi pun, Sarah juga menunjukkan ada sebuah proses perubahan. Tadinya dia tertawa dalam hati, masa mungkin aku udah tua begini yang bisa hamil, bisa punya anak. Tuhan tahu isi hatinya. Abraham, itu Sarah, dia tertawa. Dah, takut Sarah. Ya, wah, pasti itu Tuhan. Dia tahu apa yang aku pikirin. Kalau begitu dia pasti punya rencana yang baik bagiku. Maka ketika ditanya, enggak, aku enggak ketawa. Ya, aku tidak tertawa. Tapi dia mengucapkannya dengan takut, dan itu adalah sebuah dusta. Dan waktu dia mengatakan, aku tidak tertawa, dia mulai memikirkan kembali ketika ia tertawa. Ia mulai menyesali tertawanya itu. Karena dengan segera dia berubah pemikiran, iya ya, ini mungkin cara Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bukankah Tuhan terus hadir di dalam keseharian, di dalam ketidakberdayaan, dalam keraguan, dalam ketidakpercayaan kita untuk melihat rencana Tuhan yang sedang direndak dengan indah dalam kehidupan kita? Apakah yang menjadi pergumulanmu hari ini? Terus tumbuhkan imanmu kepada Tuhan, percayakan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau, seperti 3 poin hari ini, imanmu bertumbuh lewat sebuah proses yang tidak instan. Apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kita percaya akan janjinya, menaruh pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan imanmu sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya. Jangan nyerah, terus bergumul, berjuang bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan damai-Nya, damai sejahtera bagi setiap orang yang terus berharap berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur. Firman-Mu ya dan amin. Biarlah kami boleh diteguhkan, dikuatkan imannya di dalam pergumulan iman kami sehari-hari. Ketika ada badai ujian dalam kehidupan, peristiwa-peristiwa kehidupan di mana kami mungkin gagal untuk menyelami maksud dan rencana Tuhan. Namun Engkau sesungguhnya terus meneguhkan dan menguatkan iman kami. Biarlah kami boleh semakin percaya kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa iman kami adalah sebuah proses yang tidak instan. Kadang-kadang karena keberdosaan kami gagal untuk mengandalkan Tuhan. Namun Engkau tidak pernah menyerah atas kami. Engkau terus hadir menguatkan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh terus mempercayakan diri kami. Kami yang terbatas ada dalam genggaman Allah yang tidak terbatas. Dan biarlah hidup kami boleh jadi hidup yang menyaksikan apa yang kami temui dalam perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan, tidak pernah membiarkan kami sendirian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.